Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa aktif Universitas Terbuka. Ketemu lagi dengan saya tutor pada inisiasi ke-7 dengan tema strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Nah, apa saja cakupan yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-7 ini? Tentu kita mengacu kepada rancangan aktivitas tutorial yang mana di pertemuan sebelumnya sudah kita download. Nah, kita lihat di ratnya itu apa saja yang akan kita pelajari. Nah, di sini pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu tema strategi pemasaran untuk berbagai situasi, yang mana Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa aktif untuk dapat mempelajari strategi pemasaran untuk pasar baru, pasar yang sedang bertumbuh, dan pasar yang telah dewasa dan menurun. Kemudian strategi pemasaran. Nah, di cakupan ini tentu semua ada pada buku ya, terutama pada perpustakaan online di RBP ya, yaitu rekan-rekan mahasiswa aktif silakan membuka buku panduan ya, dimana dalam pembelajaran kali ini kita selain melihat rat tentu di sesi 7 ya, dalam tema strategi pemasaran untuk berbagai situasi, capaian akan kita pelajari tentu memahami manfaat perusahaan go internasional ya, strategi yang dapat dipilih dan memutuskan apakah manfaat keunikan setiap negara atau memanfaatkan segmen universitas. Nah, kemudian tidak lupa untuk di presensi kehadiran, silakan mengklik ya untuk setiap kehadiran, yang mana kontribusi kehadiran adalah 20%. Kemudian setelah kehadiran rekan-rekan mahasiswa aktif Universitas Terbuka, silakan untuk mengerjakan diskusi 7. Nah, pada e-learning diskusi 7 terdapat beberapa pertanyaan di sana, yang mana teh botol sostro ya adalah sebuah produk inovatif dan telah menjadi fast mover membuka pasar teh dalam kemasan. Nah, sampai saat ini posisi teh botol sostro sebagai market leader ya tidak tergoyahkan. Nah, diskusikan strategi apa yang telah dikembangkan teh botol sostro mempertahankan posisi pasarnya. Nah, bandingkan dengan pesaingnya ya, merek-merek yang lain selain teh botol sostro, merek yang lain, kemudian bandingkan. Nah, di sini bandingkan ya cara mempertahankan posisi pasarnya. Kemudian diskusi tentu hasil jawaban sendiri ya, tidak boleh copy paste jawaban temannya. Kemudian setelah diskusi 7, pada pertemuan ke-7 ini Bapak Ibu dimohon untuk mengisi angket evaluasi tutor ya, yang mana pada pertemuan ke-7 ini angket evaluasi tutor ini sangat penting ya bagi tutor, yang mana tujuannya adalah untuk menilai ya sejauh mana tutor memberikan materi, memberikan masukan ya dalam perbaikan, memberikan waktu kesempatan, serta mengingatkan mahasiswa keaktifan tutor. Itu mohon tanggapan Anda ya bagi saya ya, itu mohon dirahasiakan dan dijawab dengan sejujur-jujurnya pada angket evaluasi tutor. Nah, kita lihat di angketnya, di situ Bapak Ibu diminta untuk mengisi angketnya. Nah, di sini silakan dibaca ya petunjuknya, yang mana tanggapan Anda sangat kami rahasiakan ya, tidak akan berpengaruh terhadap nilai dan kondit Anda. Nah, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai peserta tuton OT ya. Nah, tujuannya tentu ya dalam angket evaluasi tutor ini untuk mengevaluasi kinerja tutor pada kelas yang Anda ikuti ya. Jadi diharapkan Anda dapat meluangkan waktu untuk mengisi angket ini sesuai dengan keyakinan Anda sendiri dan bersifat jujur, adil ya, transparan. Kemudian itu ya Bapak Ibu, angketnya mohon diisi. Setelah itu baru Anda bisa mengerjakan tugas 3. Nah, tugas 3 ini apa yang dipelajari ya, tentu ada pertanyaan dari tugas 3, ini merupakan tugas akhir ya,
daripada tugas 1, 2, dan 3. Nah, tugas 3 ini adalah tugas terakhir dari sesi pertemuan ke-7 ya. Kemudian tema tugas 3 ini petunjuknya adalah strategi komunikasi pemasaran perusahaan minum merek Le Mineral mampu membangun awareness-nya yang kuat untuk mengatasi persaingan dengan Aqua atau dengan merek Aqua. Nah, sini silakan dibaca Bapak Ibu mahasiswa aktif ya. Silakan dicermati, dipahami apa yang akan terkandung di dalam pertanyaan soal ini. Nah, kemudian setelah membaca, silakan menjawab pertanyaan pada pertanyaan di bawah ini. Ya, ini ada 3 pertanyaan. Yang mana yang pertama adalah keberhasilan mengoptimalkan strategi komunikasi peran melalui penciptaan promosi mic. Menjelaskan promosi mic ya, tentu skor 40 ya. Kemudian pertanyaan kedua, posisi Le Mineral sebagai penantang pasar bila dikatakan cukup agresif menyerang Aqua, jelaskan strategi yang dipilih Le Mineral. Kemudian skor 30. Persaingan di industri AMDK ya yang sudah mencapai tahap pendewasaan namun masih terus bertumbuh karena pasar masih terus dapat ditingkatkan. Salah satu yang dapat dikembangkan perusahaan Le Mineral adalah meningkatkan penetrasi ya, penetrasi pasar. Nah, kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan terkait dengan kasus tersebut. Nah, skornya 30. Apabila benar semua, skor 100 ya. Ini ada skor masing-masing. Mohon dijawab dan dibuka kembali ya. Pada buku ya di e-learning itu ada contoh beberapa promosi pasar, persaingan pasar yang setelah dicantumkan linknya, silakan ditonton dan dibuka dalam jawab soal. Kemudian setelah diskusi tugas ya, angkat evaluasi, tentu ada kuis ya. Kuis itu mohon dikerjakan ya, yang mana tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan saudara sejauh mana memahami materi Inisiatif 7 ini dengan tema strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Baik, itu saja Bapak Ibu informasi dari saya tutor. Selamat belajar dan semoga dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Jawablah soal dengan baik dan sesuaikan dengan pertanyaan soal sehingga dan waktu yaitu 2 minggu sesi berjalan, artinya selama waktu 14 hari. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Semoga kalian dapat menjawab dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian itu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.